Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Pamungkas, kelas 2B, NIM 200005107, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LKM listrik. Yuk kita langsung menuju ke LKM-nya. Ya, di sini ada lembar kerja mahasiswa tentang listrik statis dan dinamis. Saya melakukan pelaksanaan kegiatan pada 12 April 2021 sampai dengan 14 April 2021 dengan jam pelaksanaan jam 1 siang sampai jam 3 siang. Di sini ada jadwal pelaksanaan. Yang pertama, membuat rangkaian listrik di PET pada Senin 12 April 2021, mengisi LKM pada Selasa 13 April 2021, membuat video dan upload ke YouTube pada Rabu 14 April 2021. Selanjutnya, saya akan membacakan tujuan kegiatan ini. Yang pertama, merancang rangkaian listrik sederhana. Yang kedua, menghitung besar arus listrik dalam kawat penghantar. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara kuat arus dan beda potensial listrik. Yang keempat, menghitung energi dan daya listrik. Dan yang kelima adalah menghitung biaya pemakaian listrik. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah simulasi PET melalui web, kabel, baterai, lampu, dan ampermeter. Di sini ada tutorial cara melakukan prosedur kegiatan yang pertama. Yang pertama adalah pelajari tutorial. Yang kedua, buka PET. Yang ketiga, rencanglah susunan komponen-komponen kabel, baterai, dan lampu menggunakan aplikasi PET sehingga lampu dapat menyala. Yang keempat, cek rangkaian dengan lampu menyala dan rangkaian yang tidak menyalakan lampu, bandingkan keduanya. Kelima, bandingkan aliran elektron pada kedua rangkaian tersebut. Yang keenam, klik tampilan arus konvensional. Di sini ada kegiatan yang kedua, mengukur kuat arus listrik. Pada kegiatan 1, Anda berhasil menyusun rangkaian listrik yang dapat menyalakan lampu. Gunakan rangkaian ini untuk mengerjakan langkah 2. Tambahkan ampermeter pada rangkaian dan ukur arus listrik dan amati nyala lampu. Yang ketiga, cek rangkaian. Lalu lakukan modifikasi. Yang kelima, ulangi langkah 2 dan 3. 6, menghilangkan baterai. Kegiatan 3, silahkan buka aplikasi PET lagi. Lalu rangkai alat-alat percobaan terdapat dalam virtual laboratory PET seperti gambar di bawah ini. Ada 3 rangkaian. Selanjutnya, pasang ampermeter dan voltmeter. Tulis hasil, tentukan daya dan energi pada setiap rangkaian. Ini adalah hasil pengamatan kegiatan 1 dari saya. Ini adalah gambarnya. Yang kedua, arah elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Yang menyala dan yang tidak menyala adalah berhenti tidak bergerak. Arah arusnya bergerak dari kutub positif ke kutub negatif pada lampu yang menyala, dan yang tidak menyala adalah tidak ada arus listrik. Hasil pengamatan kegiatan 2. Yang A, ini adalah gambar yang A, dengan besar tegangan 9 volt, besar kuat arus listrik 0,90 ampere. Yang B, 1,5 volt dengan 0,15 ampere. Yang 3 volt dengan 0,30 ampere. Yang ketiga 4,5 volt dengan 0,45 ampere. Yang E 9 volt 0,90 ampere. Yang terakhir adalah F yang tidak ada baterainya. Nyala lampunya tidak ada dengan 0 volt dan 0 ampere. Hasil pengamatan kegiatan 3. Ini adalah nama perangkat yang pertama. Kuat arus ampere 2,70 ampere, tegangan volt 9 ampere, daya 24,3 watt, energi dengan rumus E sama dengan VIT, T-nya
sudah diketahui 10 second, hasilnya 243 Joule. Yang selanjutnya adalah energi dengan T 20 second dengan hasil 486 Joule. Yang gambar kedua 0,60 ampere, 9 volt, dayanya 5,4 watt, energinya dengan T 10 second 54 Joule dan energi dengan 20 secondnya 108 Joule. Yang terakhir adalah rangkaian yang ketiga dengan 0,30 ampere, 9 volt, 2,7 watt, energinya 27 Joule, dan energi dengan T20-nya 54 Joule. Diskusi. Rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu rangkaian listrik yang tertutup? Yang kedua, bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup? Berbanding lurus karena pada rangkaian listrik tertutup, aliran elektron dan aliran arus dapat bergerak sehingga daya yang berasal dari baterai atau resistor bisa tersalurkan pada lampu sehingga lampu dapat menyala. Bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan? Perbandingan antara kuat arus dan tegangan disebut dengan hambatan listrik. Semakin besarnya sumber tegangan, maka semakin besar pula arus listrik yang dihasilkan. Yang keempat, jika jumlah muatannya berpindah pada kawat penghantar 0,6 C dan arus mengalir pada kawat penghantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Jawabannya, diketahui Q sama dengan 0,6 C, T sama dengan 60 second, ditanya I atau D ya. Jawab sama dengan I sama dengan Q per T, sama dengan 0,6 per 60, dan hasilnya ada 0,01 ampere. 5. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Ini adalah grafiknya. Selanjutnya berdasar grafik nomor 5, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. Sebanding semakin besarnya sumber tegangan, maka semakin besar pula arus listriknya. 7. Hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Pilih salah satu kolom. Ini adalah grafiknya, kuat arus dan energi. Berdasar grafik nomor 7, bagaimana hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Hubungan kuat arus dan energi listrik adalah berbanding lurus, karena semakin besar kuat arus, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan. 9. Sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater nyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Diketahui R sama dengan 24 ohm, P sama dengan 240 volt, T sama dengan 30 second. Ditanya W, jawab W sama dengan V kuadrat kali T per R. 240 derajat kali 30 per 24, dan hasilnya 72.000 Joule, dibuat kilojoule menjadi 72 kilojoule. 10. Pada lampu pijar tertulis 240 volt per 100 watt. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18 sampai jam 06 WIB, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. 1 kWh sama dengan 100 rupiah. Jawabnya, diketahui V sama dengan 220 V, P sama dengan 100 W, menyala dari jam 18 sampai jam 6. Berarti semua waktunya adalah 12 jam. Diketahui 1 kWh sama dengan 100 rupiah. Ditanya biaya yang harus dibayar untuk satu lampu selama bulan Januari. Jawab, bulan Januari itu ada 31 hari. Berarti W sama dengan P kali T kali 31 hari. W sama dengan 100 kali 12 kali 31.
sama dengan 37.200 kWh disederhanakan menjadi 37,2 kWh. Biayanya sama dengan 37,2 kali 100 rupiah. Hasilnya adalah 3.720 rupiah. Jadi biaya pada bulan Januari adalah 3.720 rupiah. Simpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa rangkaian listrik dapat menyala karena menggunakan rangkaian tertutup dengan tegangan dan kuat arus listrik memiliki hubungan sebanding. Karena semakin besar tegangan, maka semakin besar pula arus listrik. Arus listrik dan energi listrik memiliki hubungan berbanding lurus karena semakin kuat arus listrik, maka semakin besar pula energi yang dihasilkannya. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata atau pengerjaan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.